mempresentasikan tentang Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bakti Cabang Magelang. Sebelumnya, izin perkenalan dulu. Saya Sifa Ma'rifatul Hidayah dan dua teman saya, Triska Purwiyanti dan Fahriyatul Hidayah. Profil koperasi. Nama KSP Sarana Bakti berarti sarana untuk berbakti. Koperasi ini berdiri sejak tahun 1976 di Semarang dan sekarang memiliki 8 cabang, yang diantaranya di Magelang ada 2 cabang. Alasan ada 2 cabang yaitu karena awalnya di kota meminta perizinan, tetapi dari 2010 sampai 2011 belum di ACC. Akhirnya izin pendirian juga di Magelang Kabupaten. Di kabupaten langsung ACC. Setelah di kabupaten ACC, yang di kota juga ACC, jadi ada 2 tempat. Saat ini jumlah karyawannya 9 orang, terdiri dari 4 karyawan tetap dan 5 karyawan kontrak. Sistem perekrutan karyawan KSP Sarana Bakti Cabang Magelang yaitu yang berdomisili di Magelang dan mau bekerja keras. Organisasi, ada kepala cabang yang dipimpin oleh Susanti Puji Rahayu, kemudian di bawahnya ada admin umum, administrasi pembukuan, kasir, lalu ada PDL bulanan dan PDL mingguan. 1. Kepala cabang. Tugas kepala cabang diantaranya: bertanggung jawab mengatur, mengawasi, serta melaporkan baik lisan maupun tulisan kepada manajer utama maupun manajer operasional atas segala yang berhubungan dengan operasional koperasi. 2. Wajib melakukan koordinasi dengan manajer utama atau operasional dalam hal operasional koperasi. 3. Dapat mewakili manajer utama dalam hubungan pelaksanaan kegiatan koperasi, baik ke luar atau intern koperasi. 4. Memvalidasi dokumen keuangan baik belanja koperasi atau pendapatan koperasi sehari-hari. 5. Memutuskan kredit atas pengajuan dari bagian kredit, kemudian disampaikan kepada manajer utama. 6. Menata pembukuan koperasi sesuai standar yang berlaku, kemudian bertanggung jawab tentang laporan keuangan pada manajer utama. 7. Mengusulkan tentang pengangkatan honor gaji pegawai kepada manajer utama. 8. Bertanggung jawab tentang dokumen penting yang tersimpan pada tempat yang aman serta sistem kerahasiaan koperasi. 9. Menjaga nama baik koperasi melalui anggota dan masyarakat dan wajib bertingkah laku jujur, loyalitas, kreatif, taat dengan peraturan dan tata tertib yang ada. 2. Admin umum. Tugasnya: 1. Mengecek kelengkapan berkas dan jaminan seperti form pengajuan kredit atau permohonan menjadi anggota, formulir pinjaman dan aplikasi pinjaman, laporan survei permohonan pinjaman, pengusulan pinjaman anggota, dan memo penilaian jaminan. 2. Proses pembuatan surat perjanjian kredit atau SPK dan mengisi tanda pembayaran pinjaman. 3. Pencairan dropping anggota, atau jika pencairan di luar SPK dibawa keluar kantor dan harus sepengetahuan kepala cabang. 4. Filing berkas pencairan dan jaminan. Yang ketiga, admin pembukuan. Tugasnya adalah: 1. Input setiap transaksi ke SIMKO atau sistem koperasi seperti slip setoran, slip penarikan, dan kwitansi angsuran. 2. Membuat jurnal harian. 3. Menyusun laporan keuangan. Yang keempat, pelaporan hasil ke kepala cabang. Selanjutnya adalah kasir.
Tugas kasir yang pertama, menerima uang dari anggota. 2. Mengecek jumlah dan keaslian uang dari anggota. 3. Membuat kwitansi angsuran. 4. Print kwitansi atau slip. Yang kelima, print buku tabungan. Selanjutnya ada PDL bulanan. Tugasnya survei calon peminjam, menganalisa latar belakang calon kreditur, dan mengambil angsuran rutin sebulan sekali sesuai tanggal jatuh tempo. Yang keenam, PDL mingguan. Tugasnya survei calon peminjam, menganalisa latar belakang calon kreditur, dan mengambil angsuran rutin seminggu sekali sesuai tanggal jatuh tempo. Visi, misi, dan tujuan KSP Sarana Bakti. Visinya mewujudkan lembaga keuangan yang tangguh, mandiri, dan terpercaya, serta dikelola secara profesional berdasarkan nilai dan prinsip koperasi di Indonesia. Misinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kinerja manajemen, anggota, dan masyarakat umum, serta mengembangkan manajemen usaha yang sehat demi meningkatkan produktivitas dalam pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Tujuan dari KSP Sarana Bakti sendiri yang pertama meningkatkan pemberian fasilitas pinjaman kepada anggota yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan analisa yang baik terhadap pinjaman yang akan diberikan. Yang kedua, mengelola pinjaman kepada anggota dengan sebaik-baiknya sehingga nilai rasio pinjaman bermasalah tidak besar dengan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada anggota peminjam. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran anggota untuk memupuk modal sendiri dengan simpanan pokok dan simpanan wajib sehingga dapat menjadi koperasi yang kuat dan mandiri dari sisi pemodalan. Yang selanjutnya, meningkatkan sisa hasil usaha untuk dapat dibagikan kepada anggota sebagai kesejahteraan bersama. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan manajerial dan profesionalitas sumber daya manusia di koperasi dengan pelatihan dan pengembangan kepribadian. Sejarah koperasi. Sejarah awal KSP Sarana Bakti dimulai dengan berkumpulnya 36 orang sebagai cikal bakal anggota KSP Sarana Bakti pada 12 Juli 1975. 36 orang tersebut yang tergabung menjadi anggota koperasi sepakat menamai dengan nama Koperasi Serba Usaha Pedagang Pasar Sarana Bakti TP untuk lebih mudah disingkat dengan nama Koperasi Sarana Bakti. Pada awal mula, organisasi ini belum berbadan hukum koperasi, tetapi baru berbentuk usaha yang sifatnya sukarela dan dilaksanakan bersama-sama oleh ke-36 pedagang tersebut. Kemudian koperasi tersebut disahkan pada 1 Desember 1975. Pada awal beroperasionalnya KSP Sarana Bakti hanya memiliki satu kantor saja. Tetapi seperti kata pepatah, untuk memulai 1000 langkah diperlukan satu langkah awal. KSP Sarana Bakti pun juga demikian. Memulai dengan satu kantor pelayanan dan terus berkembang sampai sekarang sudah memiliki 8 cabang. Perkembangan koperasi. Kantor KSP Sarana Bakti pertama kali didirikan di Semarang sejak tahun 1976 dan kantor ini sekarang menjadi kantor pusat. Kantor ini membuka 2 cabang di Magelang, yang pertama cabang di Magelang Kota dan yang kedua cabang di Magelang Kabupaten. Sampai sekarang anggota koperasi ini cukup banyak, yaitu mencapai kurang lebih 900 anggota. Rencana pengembangan koperasi ini yang pertama adanya mobil berjalan untuk promosi, pengajuan, membayar, menabung, tarik simpanan, dan sejenisnya. Yang kedua, mengadakan kantor kas berfungsi untuk menerima pembayaran saja. Syarat-syarat pinjaman. Pertama, pinjaman bulanan yang harus dengan BPKB, sertifikat, dan lain-lain. Syarat-syaratnya antara lain menggunakan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan sejenisnya, serta kendaraan berplat AA dengan disurvei rumahnya dan tempat bekerjanya. Nah, untuk pinjaman ini diharuskan mempunyai usaha atau sedang bekerja. Yang kedua, pinjaman ATM yang kerja gajinya pakai payroll seperti di pabrik. Dalam pinjaman ini, ATM dijaminkan
pendidikan serta kelengkapan lain seperti buku nikah dan akte. Kalau gajian, pihak koperasi yang mengambil atau dipotong gaji untuk membayar angsuran. Yang ketiga, pinjaman mingguan, yaitu untuk usaha kecil-kecilan seperti warung. Jaminannya yaitu buku nikah dan akte, atau jika belum menikah, dapat menggunakan ijazah dan akte. Selanjutnya, masalah yang dihadapi koperasi. Pertama, bayar angsuran tidak lancar. Kedua, anggota yang macet melarikan diri. Yang ketiga, kredit macet. Nah, cara mengatasinya, pertama melakukan pendekatan dengan menghubungi keluarga, lalu bicara baik-baik dan musyawarah dahulu dengan keluarga nasabah. Atau dengan cara lain yaitu menggunakan cadangan resiko yang ada di koperasi. Tantangan yang dihadapi koperasi. Banyaknya koperasi-koperasi yang berdiri mengakibatkan tambahnya pesaing koperasi dan kebanyakan pesaing tersebut lebih mudah dalam pinjaman. Misalnya, tidak menggunakan jaminan, sedangkan KSP Sarana Bakti ini harus menggunakan jaminan agar bisa menjamin pelayanan unggul. Lalu, hambatan yang dihadapi koperasi. Hambatan yang sering dijumpai yaitu orang yang melakukan pinjaman waktu ditagih oleh petugas dinas lapangan atau PDL malah marah-marah dan tidak mau membayar. Selain itu, target PDL juga bisa kurang. Kejadian ini menjadi sangat menghambat kegiatan koperasi. Profit koperasi. 1. Membantu orang banyak. 2. Bisa untuk perputaran koperasi. 3. Bisa menggaji karyawan koperasi. Lalu kebijakan koperasi. Aturan yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Sarana Bakti Cabang Magelang ini menggunakan perpu dari pusat. Jadi, koperasi ini tidak memiliki aturan yang dibuat sendiri, melainkan mengikuti koperasi pusat. Selanjutnya, peluang koperasi. Peluangnya bagus, karena keberadaan koperasi simpan pinjam berpeluang besar terhadap perkembangan ekonomi, baik skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Keterlibatan koperasi dalam roda perekonomian nasional juga membuka peluang pasar internasional dan kerjasama ekonomi baik secara bilateral, kawasan, maupun regional. Inilah dokumentasi saat kelompok kita wawancara di KSP Sarana Bakti Cabang Magelang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.